bisa. Kalau kita ingin usaha agama, kita harus dekat dengan para ulama, tidak bisa tidak. Kalau kita usaha agama, tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama, satu saat nanti akan jadi fitnah besar kepada umat. Karena yang garap umat itu dua golongan, mulaikan. Yang pertama para ulama, yang kedua orang tabligh. Yang garap umat itu. Nah, ini kalau orang tabligh tidak menyatu dengan para ulama, nanti lama-lama ada ulama, ada umat klub tabligh, ada umat klub ulama, akhirnya berbenturan. Kamu yang dapat dosanya. Maka sudah mulaikan, Syekh Ilyas itu sudah menanamkan dalam 6 sifat itu ikramul muslimin. Rinciannya memuliakan ulama, menghormati orang tua, menyayangi anak muda. Ini penting ulama ini mulaikan. Apalagi di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu tempatnya ulama, tempatnya pesantren paling banyak di Indonesia di Jawa Timur ini. Kalau kita tidak betul-betul menyatu dengan para ulama, dekat dengan para ulama, mengkondisikan itu, nanti dakwah itu nggak akan bisa jalan dengan baik. Katanya Maulana Jamsid, kalau ada pejabat, ada orang umum, ada itu tidak setuju dengan tabligh itu, saya tenang-tenang saja, tidur saya. Tapi kalau ada ulama tidak setuju, langsung nggak bisa tidur saya itu. Ini salah apa saya ini? Katanya. Mesti ada salahnya ini kerja saya ini. Kok sampai ada ulama nggak setuju ini? Di Maulana Jamsid itu lu ngajari begitu, kan? Bukan ini mesti ulama ini nggak benar, bukan begitu. Ini ulama nggak setuju itu mesti kerja saya ini ada salahnya ini. Apa ini salahnya? Nah, jadi kalau ada ulama marah, kita ini perbaiki kerja kita ini. Itulah jalan keluarnya. Insyaallah mulaikan. Nah, mulaikan Allah SWT, kita tidak akan bisa taat kepada Allah kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Menyuti Rasul, faqad ata Allah. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Dan kita tidak bisa taat kepada Rasulullah kecuali melalui para sahabat. Maka Nabi mengatakan, mafhumnya kurang lebihnya, sahabat kayak bintang-bintang. Kalau kamu ikuti mereka, kamu dapat hidayah. Dan kita mengikuti para sahabat tidak bisa kecuali kepada para ulama, dengan lewat para ulama-ulama. Menurut keahliannya masing-masing. Kalau kita mau mengikuti dakwahnya para sahabat, ikutilah ulama-ulama ahli dakwah. Kalau kamu ingin mengikuti fikihnya para sahabat, masalah hukum, halal, haram, makruh, sunnah, ikutilah para ulama-ulama ahli fikih. Kalau kamu ingin belajar mengenai bagaimana bacaan Qur'annya para sahabat, itulah para ulama-ulama qiraah. Ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Tanpa itu tidak bisa. Karena kita ini hidup itu di akhir semalakan. Kita harus melalui prosedur itu. Dengan mengikuti orang-orang ahlinya itu, akhirnya kita memahami kehidupan sahabat, akhirnya kita bisa ikut Nabi, akhirnya taat sama Allah. Itu harus begitu itu. Yang tidak pakai prosedur begitu itu, mesti nanti akhirnya salah. Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya. Iya. Tapi bagaimana kamu bisa tahu perintah Allah dan Rasulnya itu? Harus melalui sahabat. Kamu pernah jumpa sahabat? Ya harus melalui para ulama-ulama yang ahlinya. Maka baginda Nabi mengatakan ulama itu warisnya para nabi. Bahkan ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh banyak sekali muhaddis. Dan ini hadis sahih ini. Nabi sudah bercerita mengenai akan lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nabi sudah bercerita itu. Akan lahirnya Al-Imam Malik, sudah bercerita itu Nabi. Akan lahirnya ulama-ulama dari Persia, Nabi sudah bercerita. Apa maksudnya cerita-cerita ini? Agar kita ini ada memuliakan pada para ulama. Orang yang mengatakan sudah tidak ulama-ulamaan, pokoknya Nabi sahabat, keliru itu. Lah kamu itu lebih judul dari orang awam, ya tuh, nggak tahu lor kidul, tahu-tahu nggak mau ikut. Oh, nanti insya Allah itu akan kesesat di jalan. Begitulah kalau orang tidak mau ikut ahlinya. Ini dakwah sudah dibikin mulus, tinggal naik saja. Bukan hanya jalannya saja yang mulus, bisnya pun sudah disiapkan. Itu bis pertama jamaah setahun, kedua 4 bulan, 40 hari, 3 hari, bis terakhir 5 amal makomi, masturot, pelajar tinggal numpak sudah sampai ke Jakarta. Nah,
Duduk, tidur, sudah sampai ke Jakarta. Tapi nggak mau ini. Saya mau lewat Bengawan Solo saya. Nah, akhirnya dimakan sama buayanya Joko Tingkir. Repot ya malaikat. Ini urusan dakwah, urusan keilmuan juga begitu. Ini terus terang saja saya ini. Sekarang itu zaman orang kata nggak mau ulama, nggak mau taklid, nggak mau madhab, nggak mau macam-macam. Kamu itu loh tamatan SMA bilang begitu tuh apa toh kamu itu? Kamu bilang matematika gitu loh cocok. Jangan ngomong begitu, itu bukan ahli kamu. Fikih-fikih yang ditulis oleh imam-imam madhab itu sudah dikaji 1000 tahun lebih. Yang ngaji itu ribuan ulama, ratusan ribu ulama sudah mengkaji dan dianggap sahih. Ini betul-betul dari Rasulullah SAW. Kok kamu tahu tuh jedul ini semua keliru, saya punya anu sendiri, hadis sendiri. Alah. Ini orang nggak benar, orang tidak benar begitu itu malaikat. Akhirnya bikin kacau umat. Urusan fikih halal haram cara ibadah itu sudah tuntas, harus kita anggap begitu, sudah tuntas. Dibahas 1000 tahun kok tidak tuntas. Masalah sholat dibahas 1000 tahun tidak tuntas. Kalau begitu siapa yang bisa sholat sekarang kalau begitu? Ada orang punya pikiran masalah sholat itu sudah dibahas ulama 1000 tahun belum tuntas, dia mau bahas baru. Bagaimana itu? Alamat nggak bisa sholat itu nanti akhirnya. Urusan cara ibadah, urusan halal haram sudah tuntas, selesai. Tinggal baca aja, belajar kepada para ulama. Yang belum tuntas sekarang apa? Masjid 5 amal. Yang belum tuntas itu apa? Ini umat ini tidak mau sholat. Bagaimana mau sholat? Karena caranya sholat sudah tuntas. Kalau kita tidak punya pikiran seperti ini, kita tidak akan bisa berjuang mereka. Kita akan ditipu oleh syaitan, sehingga kita ini jadi orang cerengkel kemana-mana. Cuman ngengkel aja nggak pernah amal. Jadinya urusan keilmuan sudah tuntas, tinggal belajar aja. Sekarang yang belum tuntas urusan dakwah. Bagaimana kirim jamaah ke Irian, bagaimana kirim jamaah ke Merauke, bagaimana kirim jamaah ke pojok-pojok dunia, ke Madagaskar, ke Australia. Ini yang belum tuntas. Dan ini memang kerja belum tuntas sampai kiamat. Tapi kalau urusan syariat sudah tuntas. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama, saudara. Orang yang mengatakan urusan syariat belum tuntas itu orang mau merusak agama. Dia mau bikin kacau di kalangan umat sehingga umat ini nggak mikir amal, mikir engkel-engkelan tok. Ini betul teman teman, ini penanggung jawab semua masalahnya. Saya bilang begini, supaya kita pemikiran lurus, pemikiran nggak usah yang macam-macam, lurus. Apa yang disarankan oleh para masyayikh kita itu yang sudah dipikirkan siang dan malam oleh orang-orang ahlinya. Itu kitab Fadilah Amal itu sudah dipikirkan oleh orang-orang ahlinya. Maulana Zakaria itu muhaddis besar, karangannya tersebar seluruh dunia. Bagi orang yang tahu hadis, sudah kamu baca, kamu renungi, kamu amalkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggak usah mikir ini hadis ini, bagi apa tuh hadis-hadis ini, sepenting bocot selamat. Pengen selamat pora karena netok. Ini orang belajar hadis arba'in saja itu pun pakai terjemah sudah menilai Maulana Zakaria ini hadisnya dhaif. Dhaif ki apa dhaif ki? Kuwi urusane wong ahli hadis, itu urusane umat awam. Kuwi Maulana Zakaria wis dipikir nih. Sudah dipikirkan siang dan malam bahwa yang ditulis itu walaupun dhaif tapi dhaif yang bisa diterima. Sudah ringkasnya begitu. Tinggal diamalkan saja. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Santri-santri, kamu mungkin beberapa saat akan ke tempat daerah kamu masing-masing.
Saya ingin menyampaikan satu pesannya, bahwa pertemuan orang soleh bertemu dengan orang soleh ini perkara yang sangat besar. Maka kamu di mana saja berkumpullah dengan orang-orang soleh. Para sahabat mendapatkan kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun karena mereka bersahabat dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Para tabi'in mendapatkan kemuliaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain karena mereka berjumpa dengan para sahabat. Di perjumpaan orang soleh, apalagi perjumpaan dengan Nabi, ini satu perkara yang kesannya dalam hati manusia itu luar biasa. Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu Uwais Al-Qarani itu orang Yaman. Beliau sudah hidup pada zaman Nabi. Tapi beliau tidak sempat berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi sering bercerita mengenai Uwais ini. Akan datang nanti dari negeri Yaman, akan datang orang namanya Uwais Al-Qarani. Dia ini adalah sebaik-baiknya orang tabi'in. Nanti kalau datang ke Madinah, hei kamu Umar, Abu Bakar, minta doa sama dia ya. Di Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun disuruh minta doa. Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ternyata betul Uwais ini datang ke Madinah pada zaman Sayyidina Umar, berjumpa dengan Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar minta doa kepada Uwais. Maknanya Uwais ini sudah sambung hati dengan Rasulullah. Sedangkan beliau ini ada di negeri Yaman. Sehingga beliau ini dikasih gelar Nabi Abdul Tabi'in, seutama-utamanya generasi tabi'in. Tetapi bagaimanapun kehebatan kemuliaan Uwais tidak bisa menyamai sahabat yang berjumpa badan, berjumpa secara zahir dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Perjumpaan roh itu sangat tinggi nilainya, tapi perjumpaan badan juga ada nilai yang tidak dimiliki oleh perjumpaan roh. Itulah para sahabat. Maka kita ini sholat jamaah disunahkan rapat-rapat, softnya tidak boleh pisah, kita tidak boleh di ruangan yang lain. Ya, kalau kita sholat jamaah tidak boleh ada penghalang, kita di ruangan yang lain, imamnya di ruangan yang lain, nggak boleh. Betul begitu dalam fikih? Betul nggak? Kenapa ini? Wong kita sama-sama menghadap kepada Allah, di belakang di depannya sama saja lain. Dengan berkumpul satu bangunan dengan imam ini ada barokahnya tersendiri, maknanya begitu. Shaf kedua, shaf ketiga dengan shaf pertama lain. Yang lebih dekat dengan imam lebih utama. Maknanya apa? Nah, ini lebih dekat dengan orang-orang soleh itu nilainya lebih utama. Karena di dalam jamaah sholat itu yang paling banyak pahalanya itu imam. Karena pahalanya makmum itu semua akan dicatat oleh Allah sebagai pahalanya imam juga.
Dan diperintahkan dalam hadis bahwa imam itu carikan orang yang paling alim di antara kamu. Maknanya ringkesnya kalau mengikuti tertib, imam itu ada orang yang paling utama di masjid itu. Maka siapa yang lebih dekat dengan imam lebih banyak barokahnya. Nah ini ilmu fikih itu harus kamu pahami secara tasawuf juga, secara rohani juga. Beda sholat di belakang dengan sholat di depan itu lain. Di belakang aja tapi khusyuk kan lebih baik daripada di depan tapi nggak khusyuk. Jangan daripada begitu, kamu di depan dan usahakan khusyuk. Nanti kalau kamu itu begitu lama-lama nggak ke masjid, di rumah dalam kamar gelap itu lebih khusyuk daripada di masjid. Lama-lama nggak ke masjid. Maka jangan sampai aturan-aturan syariat itu dipertentangkan. Ya di depan yang khusyuk begitu. Insya Allah malah kan. Kumpul orang soleh aja kalau nggak baik, hatinya jelek ya nggak ada gunanya. Betul. Tapi jangan kamu jadikan alasan terus tidak kumpul orang soleh. Kumpullah orang soleh dan perbaiki hatinya, begitu. Jangan kumpul orang soleh hatinya jelek guys, nggak ada manfaatnya kayak Abdullah bin Ubay munafik. Nah, kalau begitu kumpul preman aja. Oh jangan begitu. Nah, kumpul orang soleh dan diperbaiki hatinya. Walaupun jauh dari orang soleh, kalau hatinya itu bersama orang soleh, nah sama juga dengan kumpul. Lain, usahakan hatinya kumpul, zahirnya kumpul juga. Insyaallah. Karena ini menurut pengalaman orang-orang dulu, orang itu kalau sudah jauh dari orang-orang soleh, dari suasana agama, itu nanti setan tuh tambah berani. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Kambing itu lemah, tapi kalau kumpul serigala nggak berani makan. Tapi kalau kambing itu menyendiri, nanti dimakan serigala. Macan itu dengan manusia kuat mana? Hah? Kuat macan ya, dari segi fisik. Tapi kenapa macan itu nggak berani nyerbu ke Temboro gitu? Karena manusia kumpul. Macan sini sendiri digebuki orang satu kampung mampus. Jadi walaupun dia kuat tapi nggak punya teman, nggak berani sama orang-orang lemah yang berteman ini. Tapi kalau kamu masuk di tengah hutan sana, ketemu macan, dimakan kamu. Kecuali kalau baca ayatul kursi pagi, insya Allah nggak dimakan. Iya, kemarin saya jumpa orang itu baca ayatul kursi itu di hutan ketemu macan, diam aja ke macannya. Tapi kalau bacanya ayatul kursi sambil ngantuk, ya nggak tahu saya. Ya. Bisa juga dimakan matanya nanti. Jadi apa yang saya maksud? Ya, orang itu kalau jauh dari suasana itu setan itu tambah berani gitu. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika bersama ayahnya, bersama saudara-saudaranya ada masalah. Saudaranya pada iri kepada beliau, tapi masalahnya itu beliau itu didolimi sama saudara-saudaranya itu. Nggak ada arah diajak maksiat tuh nggak ada. Tapi setelah Nabi Yusuf pergi jauh dari rumah di Mesir, nah mulailah Zulaikha berani mengganggu. Zulaikha itu berani mengganggu kapan? Ketika Nabi Yusuf jauh dari ayahnya. Ya, kamu hati-hati itu. Ya. Jadi orang itu kalau sudah di rumah, ya,
jauh dari kiai, jauh dari pesantren, itu nanti godaannya tuh banyak. Setannya tuh berani untuk menerkam kamu. Maka kamu hati-hati di mana saja. Insyaallah ya. Maka berjamaahlah, yaitullah ma'al jamaah. Nanti kalau kamu di rumah bergabung dengan orang-orang masjid. Nah, berteman dengan orang-orang soleh. Jangan kamu dekat-dekat dengan orang-orang yang nakal. Nakal itu nular itu. At-tabi'ah sarroqah kata para ulama. Watak manusia itu suka mencuri. Jadi kalau orang itu wataknya jahat, itu dia akan mencuri. Watak-watak orang baik jadi jahat. Begitu juga kalau orang itu orang soleh, nanti akan nular juga kesolehannya itu. Itu sudah fitrahnya manusia begitu. Tiada perkara itu didapatkan dengan baca, ya. Ada yang didapatkan dengan berpikir. Ada perkara itu didapatkan dengan pergaulan. Pergaulan itu menimbulkan satu perasaan di dalam hati yang tidak bisa didapatkan dengan sekedar membaca, sekedar menulis, nggak bisa. Kamu lihat tentara itu, nanti kan sikapnya itu beda, ngomongnya beda, jalannya beda. Karena apa? Dia telah dididik dalam suasana berbeda. Nah kita ini begitu, ingin kita ini di pondok ini. Nah, orang tuh nggak tahu loh, mungkin setahun nggak rubah-rubah. Ini akhir kita di pondok sehari waktu Ramadan, kemudian Allah merubah, nggak tahu. Nah, jangan kita putus asa. Oh, saya itu ngaji 1 tahun aja nggak rubah-rubah. Nah ini tinggal besok pulang, masa bisa rubah? Loh, kalau Allah rubah ya tak rubah juga. Sayyidina Umar tuh pagi masih menghunus pedang untuk membunuh Nabi, sore sudah jadi wali. Jadi kalau Allah ingin cepatkan dia jadi cepat. Tadi itu saya itu mau sholat duhur, melihat ada baju-baju cucian itu ditaruh di pinggir-pinggir kolam itu, kolam wudhu itu loh, dicandolkan sana, candolkan sini. Sedih saya itu. Santri ini sudah diajar ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun ini, kok nggak ngerti bahwa ini tempat baju atau bukan, kok nggak ngerti. Ini dolim atau tidak meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kok nggak ngerti-ngerti. Itu terus nanti di rumah itu terus bagaimana? Kok tindakannya itu yang berdasarkan agama itu kok nggak ada? Sedih tadi saya duduk aja di situ. Kita ini harus bersikap tuh bersikap agama. Mau naruh ini tempatnya bukan ya? Kalau bukan tempatnya itu adalah zalim. Wa dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Insyaallah ya. Rubah sikap itu. Nanti di bis, ya di bis, kamu sudah beli tiket, 1 tiket, ya kan? Terus kemudian bis itu ada kosong, ada kursi-kursi kosong. Kamu tidur di tempat itu, kosong aja loh. Iya, tapi kamu kan yang kamu sewa itu 1 kursi. Bagaimana kamu 2 kursi kamu gunakan untuk tidur? Apa enggak kamu pikir itu halal apa haram? Hah? Coba itu. Nah ini santri itu mikir seperti itu. Kursi pada kosong nih, duduk aja di tempatnya. Akhirnya kondektur apa yang bagian narik karcis itu apa namanya? Kernet apa petugas itu. Pak, ini pada kosong, silakan aja Pak di situ. Enggak. Yang saya sewa 1 kursi kok Pak.
Kalau saya tidur di situ nanti haram. Nah, akhirnya tukang-tukang bis itu, belajar agama itu hasilnya begini. Ngerti halal, ngerti haram. Nah, anak saya mau saya pesantrenkan kalau begitu. Ada santri itu pulang itu sambil kulaan. Nah, beli baju-baju di sini itu satu karung, dibawa pulang ke Kalimantan, dibawa pulang ke Sulawesi. Naik bis, padahal dia nyewa satu kursi, tambah 2 karung. Nah, 2 karungnya itu nggak bayar. Apa halal itu? Coba kamu pikirkan. Bisnya siapa itu kamu naik gitu? Ada santri itu begitu pandai sekali ngomong ikhtilat, orangnya itu supel. Nah, sehingga naik pelni, naik kapal itu yang jurusan Irian itu. Nah, itu semua kru kapalnya kenal semua, sehingga dia ini dibebaskan untuk masuk dapur, makan seenaknya di dapur itu. Silakan Ustadz, silakan, pokoknya semua silakan. Maka dia makan, itu puasa ini safar, makan ini mumpung gratis. Kamu ngaji minhaj sampai khatam 3 kali, itu makanan siapa kamu makan itu coba? Loh, oleh pegawainya sudah boleh. Apa itu milik pegawai, itu miliknya pelni itu. Nah, yang lebih parah lagi, sama kapten kapalnya juga sudah kenal, sudah akrab, dan kapten kapalnya itu ternyata karkun 3 hari. Akhirnya dia ini pulang itu nggak usah bayar. Nusratullah. Maling kok nusratullah. Loh, sama kaptennya sudah boleh, karkun. Komplotan, maling. Tapi kita tidak merasa, karena apa? Kita tidak biasa berpikir secara agama, berpikir secara fikih, kita berpikir secara asal-asalan saja. Nah, itu berarti kita ini ngaji ini nggak ada gunanya jadinya. Ada gunanya tapi dikit gitu. Insya Allah. Ini saya pesan, kamu ingat-ingat betul perkara ini. Setiap bertindak apa aja dipikir halal haram, halal haram. Setiap bertindak apa aja dipikir bermanfaat untuk dakwah apa tidak. Setiap tindakan pikir wa'mur bil urufi, pantas apa tidak menurut uruf itu. Halal apa haram, manfaat untuk dakwah atau tidak, pantas atau tidak, itu juga penting. Jangan pakai pakaian kelowor-kelowor nggak karu-karuan sehingga orang melihat saja bisa sakit matanya. Ya. Itu orang agama pakaian nggak pakai aturan. Nah, ini jadi sikap hidup kita di mana saja kita berada. Saya itu punya guru Kiai Hamid rahimahullah, termasuk guru yang sangat saya cintai di Pesuruan sana. Beliau itu pergi haji. Ketika pergi haji, maka anaknya itu membeli televisi. Padahal Kiai Hamid itu nggak mau televisi, anaknya beli televisi. Beliau pulang haji, melihat di rumah ada televisi, terus beliau tidak mau tidur di rumah. Beliau tinggal di masjid. Akhirnya satu keluarga bingung semua ini. Bunyainya, anaknya bingung semua. Kenapa Mbah Kiai ini kok nggak mau ke rumah, sekarang di masjid aja?
Akhirnya anak-anaknya tuh mikir, wah barangkali ini karena ada televisi ini ya, televisinya dibuang, langsung Mbah Kiai pulang lagi. Nah, begitu itu. Kamu pulang ke rumah, nah di situ ada televisi, ada CD, komplit semua, alat macam-macam itu. Kamu duduk di situ, malah kelihatannya lebih tenang, lebih tentram. Nah. Akhirnya ayahnya tanya, kamu sudah lama nggak lihat televisi itu, nak? Iya, sudah 1 tahun, Pak. Nah. Ternyata acaranya sekarang baru-baru, bagus-bagus acaranya. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya begini saja, kata para ulama, kalau kamu mau berbuat apa-apa, itu kamu tanamkan dalam hati, Rasulullah bersama saya. Kalau Rasulullah ada dengan saya, bersama saya, kira-kira saya buat apa enggak? Kalau Rasulullah bertamu di rumah kamu, kira-kira kamu berani nggak nonton TV? Nanti kan pikirkan lurus. Dengan kecintaan kamu pada Nabi tadi, pikiran kamu jadi lurus. Sudah nggak usah Rasulullah. Kalau saya bertamu di rumah kamu berani buka televisi nggak? Nah, sudah. Ini nggak usah Rasulullah jauh-jauh ke Geden. Nanti kan kamu mesti malu. Kalau nggak malu tak pentung kamu. Jadi orang itu ingat gurunya gitu saja, itu sudah membuat pikirannya jadi lurus. Kenapa orang-orang itu menaruh baju di depan kolam, di dekat kolam-kolam itu? Karena merasa Pak Kiai nggak tahu. Ketika tahu Pak Kiai melihat, langsung ditata, kayak gayanya kayak kebersihan. Ternyata bajunya dia sendiri. Abang kira nggak tahu saya. Jadi itu kamu pikirkan. Kamu itu ingat orang-orang soleh, ingat kiai kamu gitu aja, itu ada manfaatnya sudah. Begitu ya. Masa itu saya ini hafid Quran, santri Temboro, 3 tahun, 10 tahun di Temboro tiap hari ngaji. Masa saya ini begini? Masa saya ini bisa duduk di depan John Lennon seperti ini? Biasanya ngaji Bukhari, biasanya ngaji Muslim. Lah kok dingajikan kitabnya orang-orang kafir depan televisi? Kok nggak pantas ya? Kamu ingat ya? Al-Fatihah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li mashayikhina wa li talamidina wa tilmidatina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العز الأكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا
نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما وذرية طيبة ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء من كل داء. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا فهما، ربنا زدنا حلما، ربنا زدنا تقوى، ربنا زدنا ورعا، ربنا زدنا بركة، ربنا زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. نستودعك يا الله ديننا وأنفسنا وأهل بيتنا وأبناءنا وبناتنا ونساءنا صبياننا وتلامذنا تلميذاتنا جيراننا. نستودعك يا الله إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم تولى تربيتهم، تولى تزكيتهم، تولى حفظهم، تولى تعليمهم، تولى تثبيتهم. ارزقنا وإياهم التوبة والإنابة، التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم كمل معانيها، كمل مبانيها، وسع راضيها، أعظم بركاتها، أكثر أنوارها، أبقها إلى يوم الدين مجمعا للعلماء، مجمعا للأتقياء، مجمعا للمخلصين، للمقبولين، لإحياء الدين في أنحاء العالم. اللهم يا الله يا الله يا الله اجعل رمضاننا هذا فاتحة الخير لنا ولأصحابنا وللمسلمين، فتحا لنا ولأصحابنا وللمسلمين، بركة لنا ولأصحابنا وللمسلمين، حفظا لنا ولأصحابنا وللمسلمين. اللهم بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان، بارك لنا في رمضان، ووفقنا لإحياء ليلة القدر، ووفقنا لإحياء ليلة القدر، ووفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعل لنا منها حظا وافرا، واجعل لنا منها حظا وافرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.